Tampaknya, protes keras masyarakat kembali dialamatkan kepada pemerintah dan kepada DPR untuk mengesahkan RKUHP. Pasalnya, masyarakat memprotes berbagai pasal krusial di dalam RKUHP karena menebar ancaman kepada masyarakat dengan berbagai sanksi pidana penjara. Namun mirisnya, sistem demokrasi seolah memaksa rakyat untuk menerima segala kebijakan rezim. Terbukti, banyaknya fakta pembubaran paksa yang dilakukan aparat kepolisian terhadap sejumlah aksi protes yang dilakukan masyarakat. Lebih dari 50 tahun, DPR menggodok RKUHP ini. Namun hingga saat ini masih banyak mendapat kritik dan penolakan dari masyarakat. Karena dinilai rawan multitafsir oleh aparat penegak hukum. Banyak pelajaran dari kontroversi ini, bahwa tuntutan penolakan revisi undang-undang pada dasarnya tidak cukup. Sebab kesengsaraan yang dialami rakyat Indonesia saat ini bukan sekedar diakibatkan oleh sejumlah aturan tersebut. Lebih dari itu, penerapan sistem demokrasi yang berasal dari ideologi sekuler kapitalisme adalah akar masalah di negeri ini. RKUHP adalah rancangan yang dibuat untuk mengatur perbuatan-perbuatan pidana atau apa saja yang dianggap sebagai perbuatan jahat dan mengatur berat ringannya hukuman tersebut. Namun, banyak pihak yang menilai bahwa banyak pasal di dalam RKUHP bermasalah, mulai dari masalah potensi pelanggaran HAM hingga mengancam kebebasan berpendapat rakyat. Adapun pasal-pasal yang dinilai kontroversi antara lain, pertama, misalnya pada pasal 431, dinyatakan bahwa gelandangan akan terkena denda maksimal Rp1.000.000. Padahal berdasarkan catatan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta hingga Januari 2021, terdapat 4.623 orang berstatus PMKS alias penyandang masalah kesejahteraan sosial. Namun anehnya, demi mengatasi masalah tersebut, pemerintah akhirnya menggodok draft RKUHP mengenai pembahasan gelandangan. Padahal, jelas-jelas banyaknya gelandangan di negeri ini akibat gagalnya pemerintah dalam mengayomi dan memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Kedua, pasal 218 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 1V. Hukuman penjara tersebut bisa meningkat menjadi 4 tahun 6 bulan jika penghinaan dilakukan melalui media elektronik. Bukankah pemberlakuan pasal penghinaan presiden ini sangat tidak sesuai dengan posisi Indonesia sebagai negara demokrasi yang katanya menganut kebebasan? Ketiga, pasal 252 mengenai santet. Menurut draft RKUHP, pasal tersebut dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh black magic atau ilmu hitam. Yang jadi pertanyaan, bagaimana pembuktian terhadap pelanggaran pasal santet? Karena hingga sekarang, belum ada alat ukur untuk bisa membuktikan praktek semacam itu. Intinya, KUHP yang berlaku sejak zaman penjajahan Belanda maupun revisinya sekarang sama-sama batil dan tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi negara saat ini. Perlu kita cermati, tampak jelas bahwa RKUHP hanya menyasar rakyat sebagai objek hukum. Sebaliknya, tidak ada satupun pasal terkait dengan tindakan kezaliman penguasa terhadap rakyatnya. Jika rakyat menghina penguasa akan dipidana. Namun bagaimana jika penguasa yang menghina, menipu, bahkan menzalimi rakyatnya? Menjadi bukti bahwa RKUHP ini disusun masih menggunakan paradigma penjajah atas kaum yang terjajah. Sehingga penguasa tidak boleh salah dan yang salah adalah rakyatnya saja. Dalam sistem demokrasi, undang-undang didominasi syahwat penguasa agar hukum bisa menjadi sarana dalam melegitimasi kekuasaan rezim. Akhirnya, penggunaan undang-undang jauh dari tujuan menyejahterakan rakyat. Sebaliknya, hukum digunakan rezim untuk membungkam suara rakyat, serta dipakai untuk menyingkirkan lawan-lawan politik. Lebih dari itu, hubungan pemerintah dengan rakyat ibarat hubungan antara penjajah dengan bangsa yang dijajah. Rakyat akan diperas dan dijadikan musuh, bahkan dijadikan sebagai common enemy atau musuh bersama bagi para petinggi negeri. Kontroversi dalam setiap pembuatan aturan dalam sistem demokrasi sudah menjadi hal yang biasa kita saksikan. Bagaimana tidak, hukum yang dibuat hanya mengandalkan akal manusia. Inilah kelemahan mendasar dalam sistem sekuler karena akal atau isi kepala setiap manusia berbeda.
Sehingga, mungkinkah terjadinya perbedaan dan perubahan? Oleh karena itu, wajar jika produk hukum yang dihasilkan dari sistem demokrasi menimbulkan kegaduhan, perselisihan, dan pertentangan. Dalam sistem pemerintahan Islam yang berhak membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta manusia dan bumi ini. Sedangkan pemerintah dan rakyat hanya menjalankan ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan dalam syariatnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 57. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik. Allah adalah zat yang maha mengetahui perihal manusia secara sempurna, termasuk gerak-gerik hati dan kecenderungan naluriah manusia. Sehingga semua sistem, termasuk sistem pidana bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keunggulan-keunggulan sistem pidana Islam yang berasal dari wahyu Allah antara lain: pertama, sistem pidana Islam bersifat tetap alias dawam, konsisten, dan tidak berubah-ubah mengikuti situasi, kondisi, waktu, dan tempat. Kedua, sanksi dalam pidana Islam bersifat zawajir alias membuat jera di dunia, dan jawabir alias menghapus dosa di akhirat. Oleh karena itu, sistem pidana Islam berdimensi dunia dan akhirat. Bersifat zawajir artinya dapat membuat masyarakat takut untuk melakukan kejahatan serupa. Misalnya dengan menyaksikan kisos bagi pelaku pembunuhan, akan membuat anggota masyarakat enggan untuk membunuh. Sedangkan jawabir artinya hukum pidana Islam akan menggugurkan dosa seseorang muslim di akhirat nanti. Oleh karena itu, jika orang mencuri lalu dihukum potong tangan, maka di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksanya lagi akibat dosa mencurinya. Ketiga, dalam hukum pidana Islam, peluang permainan dan peradilan sangat kecil. Hal ini karena sistem pidana Islam bersifat spiritual, yakni menjalankannya berarti bertakwa kepada Allah. Keempat, dalam sistem pidana Islam, seorang hakim atau qadhi memiliki independensi tinggi, yaitu vonis yang dijatuhkannya tak bisa dibatalkan, kecuali jika vonis itu menyalahi syariat Islam. Maka, dalam peradilan Islam tidak dikenal sistem banding, yakni mengajukan peninjauan vonis pada tingkat peradilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tampak jelas bahwa sistem pidana Islam jauh lebih unggul jika dibandingkan sistem pidana sekuler yang diterapkan saat ini. Sehingga sudah saatnya sistem pidana sekuler warisan penjajah kafir dihapuskan, sebab bertentangan secara total dengan syariat Islam dan hanya menimbulkan dosa serta kerusakan di dunia dan di akhirat. Munculnya berbagai undang-undang dalam RKUHP yang tidak pro rakyat semakin menambah fakta dilema dan buruknya sistem demokrasi. Undang-undang sangat rentan ditunggangi oleh kepentingan para pembuatnya, semacam simbiosis mutualisme antar elit politik dari pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehingga slogan bahwa demokrasi adalah perwujudan kehendak rakyat sesungguhnya hanyalah ilusi yang sulit terrealisasi dalam kenyataan. Sebaliknya dalam Islam, hukum secara prinsip dibersihkan dari kepentingan para elit pembuatnya, sebab yang berhak membuat dan menentukan hukum hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua hukum syariat dibuat untuk melindungi kepentingan manusia secara adil dan menyeluruh. Jadi, siapapun yang berpikir jernih pasti mengakui dan tergugah. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 50, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin?" Wallahu a'lam bishawab.